Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Kita bersyukur kalau boleh bertemu kembali tentunya dalam kasih dan anugerah Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik buat kami semua, kami bersyukur boleh bertemu kembali pada hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami diberi kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan. Satu kesempatan yang indah yang kami mau maksimalkan untuk Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk kami dengar firman Tuhan. Kami diberkati, kami diberikan hikmat oleh-Mu supaya bisa mengerti, memahami, dan ditolong Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara pada hari ini. Saya berharap dan berdoa sama Tuhan supaya Bapak Ibu saudara kalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh bertemu kembali dalam kasih dan anugerahnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 5 dan 6. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5 dan 6. Saya akan baca buat kita semua ayat 5 dan 6. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian kalau ada waktu di rumah boleh baca dari ayat 1 hingga ayat 18. Mari kita simak baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Saya akan baca dari Yosua pasal 1 ayat 5 dan 6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita telah mendengar firman Tuhan yang datang kepada Yosua. Pada waktu itu Musa mati dan Yosua diminta untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah, pesan Tuhan kepada Yosua, Yosua, tidak ada seorang pun yang akan mampu bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, karena aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa, dan aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan sekali-kali pun meninggalkan engkau. Saudara kasih Tuhan, ini hal yang luar biasa. Saudaraku, ini hal yang luar biasa dari Tuhan yang kita sembah. Kita harus mempercayai Tuhan sungguh-sungguh dalam penyertaannya kepada kita, saudaraku. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel dijanjikan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang luar biasa baiknya, yang luar biasa suburnya, yang luar biasa indahnya. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini sebelum mereka pergi ke tanah Kanaan, pada waktu itu Musa, pada waktu masih hidup, Musa pernah menyuruh 12 orang pengintai, ya, menyuruh mereka untuk melakukan investigasi kepada tanah Kanaan supaya mereka bisa melihat dan memberikan informasi kepada bangsa Israel tersebut. Nah, pada waktu itu singkat cerita, Bapak Ibu saudara sekalian, dari 12 orang pengintai, hanya 2 orang yang berkata positif, hanya 2 orang yang berkata baik, yaitu Yosua dan Kaleb. Namun yang 10 orang dari 12 pengintai tersebut memberikan informasi buruk, informasi yang negatif, informasi yang mengerikan, dan informasi yang menakutkan. Kita lihat sama-sama dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-13, Bilangan 13 ayat 31 dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini berita buruk yang disampaikan oleh 10 orang dari 12 pengintai tersebut, saudaraku. Di sana dikatakan bahwa negeri yang kami intai, yang kami lihat itu adalah negeri yang mengerikan, yang menakutkan, negeri yang memakan penduduknya. Mereka tinggi-tinggi perawakannya, mereka adalah orang-orang raksasa, mereka orang-orang enak, dan kami melihat diri kami, dan mereka juga melihat diri kita seperti belalang, kecilnya seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, di sini informasi yang menakutkan sehingga membuat bangsa Israel menjadi takut dan sangat ketakutan pada waktu mendengar informasi seperti itu. Nah, pada waktu itu ketika Israel dijanjikan untuk masuk dalam tanah Kanaan, mereka ada perasaan takut, ada perasaan yang mengerikan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita. Dalam hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Kita banyak menghadapi musuh-musuh. Kita banyak menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang merupakan musuh kita di depan sana, saudaraku. Pada waktu itu Israel juga ditakuti atau menjadi takut oleh bayangan-bayangan yang belum
terjadi sebetulnya. Pada waktu itu bangsa Israel ketakutan dengan bayangan-bayangan penduduk sekitar Kanaan yang begitu tinggi-tinggi perawakannya, begitu besar seperti raksasa, tinggi dan besar. Saudaraku, itu merupakan bayangan yang menakutkan buat bangsa Israel. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita. Hidup ini adalah perjuangan. Kita mungkin sudah takut lebih dulu terhadap bayangan-bayangan di depan sana. Kita sudah takut lebih dulu terhadap hal-hal yang menghantui kita di depan sana, saudaraku. Padahal belum terjadi, sama seperti bangsa Israel. Pada waktu itu belum terjadi. Nah, oleh sebab itu karena mereka sedang ketakutan, Tuhan berpesan kepada Yosua untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka jangan takut, jangan gentar, jangan kecut, dan jangan tawar hati. Supaya mereka harus kuatkan dan teguhkan hati mereka, saudaraku. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-6 dari Yosua pasal 1 tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku, pesan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku dalam Tuhan, dalam bahasa Indonesia masa kini, Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu ditulis dengan kata percaya dan beranilah. Percaya dan beranilah. Saudaraku, kita dalam menghadapi hidup ini yang penuh dengan perjuangan, kita menghadapi hidup ini yang penuh dengan musuh-musuh kita yang ada di depan sana, baik itu pergumulan-pergumulan, permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan yang akan datang di hidup kita maupun yang sudah datang di hidup kita sebagai musuh. Kita kerap kali membuat kita menjadi takut, kerap kali membuat kita tinggal dalam ketakutan, kerap kali membuat kita begitu takut yang luar biasa. Nah, hari ini kita masih ada di bulan Agustus, di akhir bulan Agustus. Khotbah saya masih seputar kemerdekaan, saudaraku. Masih seputar kemerdekaan karena kita masih ada di bulan-bulan kemerdekaan, yaitu di akhir bulan Agustus. Saudaraku, tema khotbah saya pada hari ini adalah merdeka dari ketakutan, saudaraku. Merdeka dari ketakutan. Saudara Bapak yang kasih Tuhan, bangsa Israel diliputi rasa takut yang demikian rupa. Bangsa Israel diliputi rasa takut yang sedemikian rupa, saudaraku, sehingga membuat mereka tidak berani untuk masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sampaikan pesan berharga ini kepada Yosua, supaya Yosua jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya bangsa itu juga dikuatkan. Bangsa itu juga tidak lagi dalam ketakutan ketika harus memasuki negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku, di ayat 5 Tuhan bilang sama Yosua bahwa seperti aku menyertai Musa, tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, kata Tuhan kepada Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku akan menyertai engkau. Saudaraku, di sini Yosua diminta untuk percaya sama Tuhan bahwa tidak ada seorang pun, siapapun, musuh manapun yang sanggup menghadapi Yosua seumur hidup Yosua, seperti Tuhan menyertai Musa pada waktu itu. Dan juga Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan tidak akan meninggalkan Yosua beserta bangsa Israel pada waktu itu, supaya Yosua kepercayaannya menjadi teguh. Saudaraku, mari di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ada banyak persoalan-persoalan hidup yang sangat sulit mungkin yang akan kita hadapi ke depan. Persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, dan lain-lain dan sebagainya. Saudaraku, namun kita diminta percaya kepada Tuhan. Kita diminta untuk menaruh kepercayaan kita yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, dan bersama dengan Tuhan, saudaraku, tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk kita lakukan. Dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk kita lakukan. Dengan Tuhan yang tidak bisa maka menjadi bisa kita lakukan. Yang tidak ada bersama dengan Tuhan menjadi ada. Tuhan sanggup tolong kita, saudaraku. Sebagaimana Tuhan berpesan kepada Yosua, supaya Yosua jangan takut, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyertai Yosua. Tidak seorang pun yang sanggup bertahan melawan Yosua, menghadapi Yosua seumur hidup Yosua. Ini janji Tuhan buat Yosua. Dan juga Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan Yosua. Sama dengan kita. Janji Tuhan juga berlaku buat kita orang percaya yang sudah ada dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dimerdekakan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka janji ini pun berlaku buat kita, supaya kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku, mari kita diminta untuk mempercayai Tuhan. Nah, bagaimana mempercayai Tuhan? Di sini dikatakan di ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, Yosua diminta Tuhan untuk memperkatakan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu artinya Yosua suruh baca dan dengar firman baik-baik. Yosua suruh baca dan menyelidiki firman dengan baik. Saudaraku, supaya iman kita timbul, rasa percaya kita boleh sungguh-sungguh timbul dan bangkit kembali.
maka kita harus baca dan renungkan firman Tuhan baik-baik. Dalam jam-jam doa kita, dalam saat teduh kita harus baca, renungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Yang kita baca dan dengar setiap hari, maka iman kita akan timbul. Karena di dalam bagian Alkitab yang dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Oleh sebab itu saudaraku, dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini yang mungkin sangat mengerikan, sangat menakutkan buat kita perlu mempercayai Tuhan, kita perlu beriman sama Tuhan lebih sungguh lagi. Baca Alkitab setiap hari, maka iman kita akan timbul, iman kita akan muncul, dan kita mampu melewati dan menghadapi semua musuh-musuh kita. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita dan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami telah dengar firman yang baik pada hari ini, di mana kami diajar Tuhan untuk mempercayai Tuhan dengan lebih sungguh lagi di tengah situasi pandemi yang menakutkan ini Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar mengalami kemerdekaan dari ketakutan, sehingga kami boleh benar-benar mengalami kemerdekaan dari rasa takut. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami lebih sungguh lagi mempercayai Tuhan, lebih sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin. Katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku